Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Apakah kalian sudah mencoba untuk mendaftar mengikuti guru penggerak? Atau ada yang sudah beberapa kali mengikuti dan mengisi esai dan juga tidak lulus? Nah, di sini saya ingin memberikan sedikit tips dan cara bagaimana supaya jawaban kita itu dapat diterima. Jadi di sini saya juga tidak menjamin apa yang saya sampaikan di sini itu bisa bekerja 100% pada Bapak Ibu semua. Tetapi yang ingin saya tekankan di sini adalah bagaimana caranya kita mengisi esai agar apa yang kita isi itu dapat menarik oleh para penyeleksi sehingga esai kita dapat diterima dan kita bisa lolos menjadi guru penggerak. Nah, jadi untuk esai sendiri ini terdiri dari 5 pertanyaan dasar. Tetapi di dalam setiap nomornya ini memiliki beberapa anak-anak pertanyaan. Nah, di sini saya tidak akan membahas semua pertanyaan, tetapi saya ingin memberikan beberapa tips bagaimana cara mengisi esai untuk seleksi calon guru penggerak. Oke, mari kita lihat untuk yang pertama. Soal yang pertama ini adalah apa yang memotivasi Anda untuk menjadi guru penggerak? Oke, kita klik di sini. Kemudian di sini akan muncul beberapa pertanyaan lanjutan, yaitu yang pertama adalah apa yang memotivasi Anda menjadi guru penggerak dan apa yang Anda lakukan dalam mewujudkan motivasi tersebut. Kemudian yang kedua adalah apa kelebihan yang mendukung peran Anda sebagai guru penggerak, jelaskan alasan dan berikan contohnya. Kemudian yang ketiga adalah berikan contoh perubahan, inovasi, pemberdayaan, gerakan atau yang lainnya yang memberikan dampak nyata berdasarkan inisiatif Anda sendiri. Apa yang mendorong Anda untuk melakukan hal tersebut? Jawaban Anda harus mencakup waktu kejadian, dampak atas inisiatif Anda, upaya yang Anda lakukan agar inisiatif tersebut terlaksana, dan peran Anda dan pihak yang terlibat bila ada. Oke, mari kita lihat untuk yang pertama. Ini tips dari saya. Eh, yang pertama, kita akan menjawab soal nomor 1. Bagian yang pertama yaitu apa yang memotivasi Anda menjadi guru penggerak. Nah, otomatis pertanyaan ini adalah pertanyaan yang paling penting dan paling krusial ya jawabannya. Jadi usahakan jawab dengan benar ya, dengan apa yang sebenarnya memang memotivasi Bapak Ibu untuk mengikuti guru penggerak. Nah, ada poin penting di sini yang harus kita perhatikan adalah di mana pertanyaan ini kita lihat yang pertama adalah apa yang memotivasi Anda menjadi guru penggerak. Yang pertama adalah motivasi menjadi guru penggerak. Nah, ini adalah pertanyaan pertamanya. Kemudian, ada pertanyaan kedua, yaitu apa yang akan Anda lakukan untuk mewujudkan motivasi tersebut. Yang kedua, apa yang akan dilakukan untuk mewujudkan motivasi tersebut. Nah, ini adalah bagian yang penting ya, di mana di dalam pertanyaan pertama ini ada 2 pertanyaan. Jadi usahakan kita menjawab secara runtut. Yang pertama adalah apa yang menjadi motivasi. Nah, di sini juga kita harus melihat ada minimal dan maksimal. Nah, minimal di sini adalah 500 kata dan maksimalnya adalah 5.000 kata. Apabila kita tidak mengisi ini tidak sampai dengan 500 kata, maka kita tidak akan akan ada keterangan bahwa soal ini belum selesai. Jadi harus diselesaikan sampai dengan 500 kata. Jadi ini harus diperhatikan, dan di sini adalah yang sudah angka yang sudah kita ketik. Nah, jadi keseluruhan ini sudah ada 94 karakter. Nah, jadi mari kita akan coba melengkapi untuk soal yang pertama. Nah, jadi untuk motivasi guru penggerak yang pertama di sini, ini harus diisi dengan sebenar-benarnya ya. Motivasinya apa? Yang pertama adalah
ingin menjadi salah satu agen perubahan yang dapat memberikan dampak bagi sekitar. Nah, ini adalah contoh. Contoh motivasinya itu di mana kita ingin menjadi salah satu agen perubahan yang dapat memberikan dampak bagi sekitar. Nah, jadi untuk melengkapi menjadi 500 kata, ini perlu kita membuat penjelasan lagi dengan lebih apa ya? Lebih panjang sedikit ya agar isian kita menjadi 500 esai. Nah, misalnya kan kita ingin menjadi salah satu agen perubahan yang dapat memberikan dampak bagi sekitar. Tuh. Nah, saya ingin menjadi salah satu. Oh, ini sudah ya. Menjadi agen perubahan bagi sekitar. Saya terinspirasi dari beberapa teman yang telah mengikuti kegiatan guru penggerak dan saya melihat bahwa kegiatan tersebut sangat berdampak positif bagi teman saya. Nah, ini kan artinya kita menjadi terinspirasi karena kita melihat bahwa kegiatan guru penggerak itu adalah kegiatan yang membuat dan berdampak positif bagi teman kita tersebut. Ini adalah contoh ya. Nah, kita lihat sini sudah ada 344 karakter. Nah, kemudian selain ingin menjadi salah satu agen perubahan, kita juga bisa menambahkan motivasi lain. Nah, selain itu, saya juga ingin menambah pengalaman saya dan menambah wawasan terkait dengan kegiatan pembelajaran. Nah, ini dia. Selain itu juga, saya ingin menambah pengalaman saya dan menambah wawasan terkait dengan kegiatan pembelajaran. Nah, ini sudah 451 karakter untuk memenuhi 500. Nah, tinggal kita jelaskan lagi. Di bagian pertanyaan yang kedua ini, ingat, semuanya harus terjawab. Apa yang akan kita lakukan untuk mewujudkan motivasi tersebut? Motivasinya di sini adalah ingin menjadi agen perubahan. Nah, apa yang akan kita lakukan untuk menjadi agen perubahan tersebut? Salah satunya adalah dengan mengikuti seleksi kegiatan guru penggerak. Oke, sudah 501 kata. Oke, jadi ini tidak perlu dicontoh ya. Maksudnya tidak perlu mengikuti ini, tetapi poin penting di sini adalah di mana Bapak Ibu guru harus menjawab dua buah pertanyaan ini. Jangan hanya menjawab yang bagian ini saja, tetapi yang ininya tidak dijawab. Jadi, intinya adalah harus menjawab keduanya, motivasi menjadi guru penggerak dan apa yang akan dilakukan untuk mewujudkan motivasi tersebut. Itu dia. Nah, kemudian kita lihat di pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua ini adalah apa kelebihan yang mendukung peran Anda sebagai guru penggerak? Jelaskan alasannya dan berikan contohnya. Berarti di sini ada 3 poin penting yang harus terjawab. Yang pertama adalah kelebihan, kemudian yang kedua adalah alasannya, dan yang keempat adalah contohnya. Nah, saya akan coba menjawab pertanyaan ini. Jadi untuk yang nomor 2 ini minimal harus 1.500 kata. Wow, sangat banyak ya. Oke, tidak apa-apa. Kelebihan yang pertama adalah saya memiliki kemampuan IT yang baik
saya memiliki kemampuan IT yang baik sebagai modal utama di dalam mengikuti kegiatan guru penggerak. Nah, ini adalah kelebihan yang sudah kita miliki. Tinggal kita menjelaskan alasannya. Alasannya adalah di mana saya merasa mampu dalam mengoperasikan komputer atau laptop secara lancar, juga mampu mengoperasikan Windows, mengoperasikan Word, Excel, dan lain-lain, Excel, PowerPoint, dan lain-lain. Nah, ini adalah alasannya. Kemudian contohnya adalah di mana saya selalu mengajar dengan menggunakan perangkat laptop atau media pembelajaran yang terkait dengan IT. Nah, ini sudah dapat satu alasan. Yang pertama adalah mampu mengoperasikan IT dengan baik sebagai modal utama. Nah, kenapa kita pilih IT? Karena kita tahu bahwa kegiatan guru penggerak itu juga erat kaitannya dengan IT, gitu ya. Jadi ini adalah salah satu kelebihan yang kita punya. Kemudian mungkin kita memiliki kelebihan yang berikutnya. Hal yang cukup penting menurut saya di sini adalah kemampuan berkolaborasi atau bekerja sama dengan teman. Jadi, jika Bapak Ibu merasa bahwa memiliki kompetensi tersebut, silahkan dituliskan. Saya mampu bekerja sama dan berkolaborasi dengan rekan sesama guru. Mampu berkolaborasi. Ini juga merupakan poin penting, di mana sebagai guru itu kita harus mampu berkolaborasi. Nah, tinggal dijelaskan alasannya. Alasannya adalah karena saya merasa bla 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 dan seterusnya ya, silakan diuraikan. Dan jangan lupa berikan contohnya. Contohnya adalah pada saat pelaksanaan proyek profil pelajar Pancasila di mana saya berkolaborasi dengan beberapa guru untuk membuat apa contohnya? Untuk membuat gerak lagu berirama. Saya berkolaborasi dengan guru seni budaya, guru PJOK, dan guru bahasa Indonesia. Nah, ini adalah contoh kelebihan yang kita miliki. Jadi silakan Bapak Ibu utarakan apa yang menurut Bapak Ibu rasakan yang miliki sebagai kelebihan. Ingat, harus ada ketiga poin ini sesuai dengan pertanyaannya, yaitu kelebihannya apa alasannya, dan contohnya apa. Itu dia poin pentingnya. Nah, kemudian yang berikutnya, yang ketiga, berikan contoh perubahan inovasi pemberdayaan yang memberikan dampak nyata atau insight bagi Anda sendiri. Apa yang mendorong hal tersebut? Berarti di sini ada dua poin penting. Yang pertama adalah perubahan yang berdampak nyata. Yang berdampak nyata atas inisiatif diri sendiri. Nah, yang pertama di sini adalah poinnya adalah perubahan yang berdampak nyata atas inisiatif sendiri. Kemudian yang kedua adalah apa yang mendorong hal tersebut. Jadi jawabannya harus ada makna dari perubahan yang berdampak nyata. Ini yang atas inisiatif diri sendiri dan apa yang mendorong kita melakukan perubahan tersebut. Kemudian di dalam jawaban kita
itu juga harus mencakup waktu kejadian, kemudian dampak atau inisiatifnya apa, dampak, inisiatif, kemudian upaya yang dilakukan agar terlaksana, upaya, dan pihak yang terlibat. Nah, jadi untuk yang nomor 3 ini dia lebih komplit lagi ya dalam menjawabnya, di mana di dalam pertanyaan ini adalah perubahan apa yang berdampak nyata atas inisiatif dari diri kita sendiri dan apa yang mendorong kita melakukan hal tersebut. Nah, jadi di dalam jawaban kita itu harus ada waktu kejadiannya, kemudian dampaknya apa, dan inisiatifnya, kemudian upaya, dan pihak yang terlibat. Oke, mari kita ambil contoh jawabannya ya. Ini yang saya tuliskan pada saat saya mengikuti seleksi guru penggerak angkatan yang keempat. Nah, jadi saya mengambil contoh itu adalah di mana saya berinisiatif untuk membuat logo sekolah dan berkolaborasi dengan rekan dari mahasiswa SM3T yang kebetulan sedang berpraktek di sekolah tempat saya mengajar. Oke, jadi perubahan yang berdampak atas inisiatif saya sendiri di sini adalah hmm, saya berinisiatif untuk membuat logo sekolah. Nah, ini kita harus menuliskan judul yang pertama ya, inisiatifnya apa, yaitu berinisiatif untuk membuat logo sekolah. Kemudian kita lihat waktu kejadiannya kapan. Waktu kejadiannya ini tinggal kita rangkai saja kata-katanya ingin seperti apa. Misalnya, ya, saya berinisiatif untuk membuat logo sekolah. Hal ini saya lakukan sekitar pada tahun 2018 semester ganjil. Nah, ini kan sudah mencakup waktu kejadian semester ganjil berlangsung. Nah, kemudian ini juga kita bisa langsung memasukkan dampaknya ya. Ganjil berlangsung di mana saya berkolaborasi dengan rekan mahasiswa SM3T 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 untuk pembuatan logo tersebut. Nah, ini adalah alasannya ya, mengapa saya ingin melakukan tersebut. Alasan saya karena saya melihat bahwa sekolah saya belum mempunyai logo sekolah, dan saya merasa bahwa logo sekolah juga bagian yang penting di mana di dalam pembuatannya juga tidak sembarangan. Harus mempunyai arti dari setiap simbolnya dan mencerminkan visi misi sekolah. Bla 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 bla. Ini adalah dampak dan inisiatifnya. Kemudian upayanya. Ini juga sudah masuk. Oh ya, belum. Untuk upayanya, upaya yang saya lakukan adalah yang pertama, memetakan terlebih dahulu hal-hal positif yang sekolah
kami miliki. Kemudian yang berikutnya, lalu saya mendiskusikan dengan mahasiswa tersebut untuk membicarakan 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 hal yang terkait. Nah, ini dia. Ini sudah upaya. Kemudian pihak yang terlibat tinggal dijelaskan lagi. Ini anggap aja kita menjelaskannya secara panjang lebar ya. Ini baru 800. Kita membutuhkan 2000 karakter kata. Nah, silahkan rangkai kata dengan ya terserahlah dengan apa saja, yang penting sampai dengan 2000 kata untuk menjelaskan tersebut. Kemudian pihak yang terlibat, ada pun pihak yang terlibat adalah saya sendiri, kemudian rekan mahasiswa SM3T, kemudian kepala sekolah dan warga sekolah. Nah, ini adalah contoh ya, contoh saja, jadi tidak usah diikuti. Maksudnya contoh itu di mana di jawaban yang kita tulis itu harus memuat waktu kejadiannya kapan, dampaknya apa saja inisiatifnya dan upaya yang dilakukan agar inisiatif itu terlaksana dan pihak-pihak yang terlibat. Jadi ingat, di dalam pertanyaan ini ada beberapa poin penting yang harus ada di dalam jawaban kita. Ya, ini dia. Jawabannya harus mencakup ini. Jadi memang eh, bukan hal yang kita bisa bilang mudah ya untuk mengisi ini. Ini juga membutuhkan yang namanya pemikiran dan keadaan yang memang sebenarnya terjadi agar apa yang kita tulis ini dapat kita pertanggungjawabkan. Nah, jadi ini adalah kurang lebih poin-poin pentingnya di dalam menjawab soal-soal tersebut. Oke, mungkin pembahasan saya ini sudah terlalu panjang ya untuk satu video. Semoga Bapak Ibu mendapatkan eh, apa poin-poin yang sudah saya jelaskan. Ingat, di pertanyaan pertama ini ada 2 pertanyaan, jadi keseluruhannya harus dituliskan. Kemudian yang juga cukup penting adalah di mana dilarang mengcopy paste dari berbagai sumber. Boleh Bapak Ibu mencari inspirasi, tetapi jangan sekali-kali mengcopy paste punya orang kemudian menempelkan atau mempaste di sini, karena itu akan terdeteksi, gitu ya. Jadi lebih bagus kita menulis pengalaman ini berdasarkan pengalaman yang memang sebenarnya terjadi dan pernah kita lakukan, sehingga pada saat sesi wawancara semuanya akan sinkron. Oke, mungkin video penjelasan bagaimana cara mengisi esai ini cukup sampai di sini. Saya ucapkan semangat kepada kita semua. Semoga Bapak Ibu semua bisa lulus menjadi guru penggerak.